Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan melalui program Lentera Anugerah GKI Sumut Kelasis Medan 1. Untuk itu, sebelum kita mendengarnya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkata-katalah ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami dengan tuntunan Roh Kudus. Kami juga percaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Terlebih untuk firman-Mu yang hari ini kami dengarkan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, tema renungan kita pagi hari ini lockdown rohani. Mungkin dalam istilah yang saat ini sedang kita alami di tengah-tengah pandemi COVID-19, istilah lockdown ini sudah sering kita dengar, atau dalam istilah lain, dampak dari wabah corona. Maka beberapa waktu lalu banyak negara yang melakukan lockdown, pembatasan secara besar-besaran. Kita tidak boleh bergerak dari tempat tinggal kita, baik itu yang keluar maupun yang masuk, sama sekali dibatasi. Semua terbatas, ruang gerak kita terbatas. Bahkan di negara Italia, warga harus memiliki izin khusus jika ingin bepergian. Tetapi biasanya supermarket, apotik, dan rumah sakit tetap dibuka. Namun kita tidak bisa sebebasnya keluar masuk ke tempat tersebut. Berbicara soal lockdown, rupanya Daniel, seperti yang kita baca pagi hari ini, pernah mengalami masa pembatasan dalam artian kehidupan rohaninya dibatasi oleh pemimpin yang pada saat itu memerintah. Ya, Raja Darius saat itu membuat larangan tidak boleh satu orang pun didapati berdoa atau menyampaikan permohonannya selama 30 hari kepada dewa atau orang lain kecuali kepada Raja Darius tersebut. Apakah yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Jelas Daniel tetap menjadi pribadi yang konsisten untuk berdoa kepada Allah Israel sebanyak 3 kali sehari. Dalam ayat yang 11 jelas dikatakan sana bahwa ia berlutut memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Dalam frasa kata seperti yang biasa dilakukan, ini menunjukkan pengertian bahwa Daniel adalah pribadi yang konsisten untuk Tuhan, apapun yang sedang terjadi ataupun dialaminya. Meskipun banyak ancaman, pembatasan, bahkan larangan oleh pemerintahan Raja Darius, tetapi Daniel tetap konsisten berdoa. Keluar rumah, pergi ke tempat-tempat umum, dan ibadah secara bersama-sama boleh jadi dibatasi saat pandemi COVID-19. Tetapi tidak dengan ibadah pribadi kita kepada Tuhan. Daniel mengajarkan bahwa lockdown ibadah atau lockdown rohani bukan berarti lockdown iman bagi dirinya. Bukankah kita sedang mengalami banyak masa pembatasan sekarang ini Bapak Ibu? Sekali lagi, pembatasan ini tidak untuk iman kita. Maka seharusnya pada masa-masa seperti ini justru iman dan semangat kita kepada Tuhan semakin bergelora.
Mari kita gunakan waktu-waktu ini untuk semangat membangun iman kita kepada Tuhan. Dalam teks Alkitab yang lain, Paulus juga mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa dalam rangka mereka berjaga-jaga dalam kondisi menanti kehadiran Tuhan yang kedua kali. Dalam situasi yang mereka alami, jemaat Tesalonika diingatkan untuk tetap berdoa dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, baik banyak ancaman atau pembatasan. Dan itu semua mengingatkan kepada kita yang ada di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Mungkin zona di tempat ibadah kita bermacam-macam. Ada zona merah, zona kuning atau zona hijau, atau bahkan ada yang zona hitam. Tetapi kita perlu memahami segala sesuatu yang menjadi pembatasan itu oleh karena pembatasan COVID-19 supaya tidak menyebar. Tetapi rohani kita tidak bisa dibatasi secara pribadi. Maka jika persekutuan ibadah bersama masih terbatas, kita masih bisa memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan secara pribadi. Seperti Daniel dalam ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mengapa tidak dengan kita? Meskipun terbatas dalam usia, karena penyakit yang kita miliki, atau karena kondisi zona di dalam lingkungan ibadah dan tempat tinggal, tetapi kita masih bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan bermohon kepadanya. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, kita semakin semangat, kita semakin memupuk hubungan yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan secara pribadi. Baik pun itu ibadah secara online ataupun hal-hal yang bisa kita kerjakan, lakukan bersama dengan keluarga. Mari tetap lakukan dengan sukacita, tanpa mempersalahkan siapapun ataupun melanggar banyak aturan demi kesenangan pribadi kita. Kita masih punya Tuhan yang selalu mendengar tiap doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dengan situasi pandemi COVID-19, kami sangat terbatas di dalam langkah, gerak, bahkan lingkungan. Bahkan hari ini ya Tuhan juga, dalam ibadah-ibadah persekutuan kami di gereja, dalam persekutuan PA, kami masih terbatas di dalam ruang gerak secara fisik. Tetapi kami tetap berdoa, tetap bersukacita, bersemangat untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami secara pribadi. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami laksanakan, sehingga kami juga selalu bersukacita dan mengucap syukur untuk setiap kesempatan. Meskipun di tengah-tengah pembatasan, tetapi kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKI Sumut. Kami berdoa untuk seluruh umat percaya yang hari ini juga terus bermohon untuk kebaikan bersama. Kami tetap saling menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan melakukan segala peraturan yang diberlakukan. Tuhan senantiasa juga yang menjagai kami, yang melindungi kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat di dalam beriman. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 sampai hari ini, kiranya Tuhan keadaan semakin membaik, sehingga kami juga dapat bersekutu kembali dalam sukacita tanpa adanya batasan seperti sedia kala. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Ketika kami orang-orang percaya saling menguatkan di dalam doa, maka kami juga berdoa, Engkau selalu membuat kami saling melengkapi dan memberi semangat. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus
yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat Klasis Medan 1.